Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4B ingin memenuhi tugas yang telah diberikan yang bertemakan adalah kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Berikut adalah nama-nama kelompok kami di kelompok 4B. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Yuniar Muhammad Aditama dengan NIM 44221003. Dan ada Dava Isna Saputra dengan NIM 44220300. Selanjutnya ada Wahid Rahman Sidik dengan NIM 44220218. Selanjutnya ada Ridho Akbar Maulana dengan NIM 44221276. Dan yang terakhir ada Muhammad Dika Irham Pasha dengan NIM 44220670. Tentu saja kita menuju ke materi dalam presentasi kali ini. Pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, karena setiap hak selalu disertai dengan kewajiban. Konsep harmoni hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus seimbang. Tidak boleh hanya menuntut hak. Demokrasi menuntut tanggung jawab. Dalam demokrasi, warga negara tidak cukup hanya menuntut hak, tetapi harus menjalankan kewajibannya. Harmoni berarti ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika seseorang hanya menuntut hak tanpa melaksanakannya kewajiban, maka kehidupan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Latar belakang dan histori. Masa kerajaan lebih menonjolkan kewajiban. Masa penjajahan, hak rakyat banyak dirampas. Setelah merdeka, kesadaran hak semakin berkembang. Secara histori, masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan lebih mengenal kewajiban daripada hak. Pada masa penjajahan, rakyat juga lebih banyak dipaksa untuk tunduk. Namun setelah perjuangan, kemerdekaan, kesadaran akan hak mulai tumbuh karena rakyat merasakan pentingnya kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Sumber historis, sosiologis, dan politik. Ini ada nilai-nilai pengaruh pemikiran alam dunia, perubahan sosial pasca reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat hak warga negara. Perkembangan hak dan kewajiban di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah dunia, seperti Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan besar setelah reformasi. Secara politik, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tonggak penting dalam memperkuat jaminan hak dan kewajiban warga negara. Lanjut ke slide berikutnya, ada dasar hukum dalam Undang-Undang 1945. Diatur dalam pasal 27-34 memuat hak dan kewajiban warga negara menjadi dasar kehidupan demokrasi di Indonesia. Dasar hukum mengenai hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam UUD NKRI 1945, terutama pada pasal 27 sampai pasal 34. Pasal-pasal ini mengatur berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, agama, pertahanan negara, dan kesejahteraan sosial. Inilah yang menjadi landasan konstitusi demokrasi di Indonesia. Hak dan kewajiban di bidang pendidikan dan kebudayaan. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Pemerintahan wajib memajukan iptek. 3. Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara juga berkewajiban memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan tetap menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa. Jadi pendidikan bukan hanya hak warga negara, tetapi juga tanggung jawab negara. Hak dan kewajiban di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi
harus berpihak pada rakyat. Dalam bidang ekonomi, Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tapi harus memanfaatkan bagi rakyat banyak. Negara juga berkewajiban mewujudkan kesejahteraan sosial agar rakyat dapat hidup dengan layak. Hak dan kewajiban di bidang pertahanan, keamanan, dan hak asasi manusia. Warga negara berhak dan wajib ikut bela negara. Pertahanan dilakukan melalui sistem pertahanan rakyat semesta. Hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang tahun 1945. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Selain itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menjamin hak asasi manusia secara lebih lengkap setelah amandemen. Namun, hak asasi tetap harus diimbangi dengan kewajiban asasi agar tidak merugikan orang lain. Kesimpulannya, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam demokrasi. Warga negara harus mengetahui haknya, tetapi juga wajib menjalankan tanggung jawabnya. Negara pun harus memenuhi hak warga negara sekaligus menjalankan kewajibannya secara adil. Dengan keseimbangan itulah kehidupan demokrasi dapat berjalan harmonis. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video presentasi dari kami. Semoga apa-apa yang telah kita sampaikan dapat menjadi ilmu pembekalan di kemudian hari. Kami dari kelompok saya mewakili kelompok 4B mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.